Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung dengan conditional sentence dan ingin tahu cara cepat membedakan tipe-tipe conditional sentence? Yuk, ikuti terus video kita ya. Yang belum subscribe, please subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk selalu like video-video dari kami. Apalagi bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, boleh di-share videonya. Dan jangan lupa aktifkan notification bell supaya kalian bisa mendapatkan informasi atau notifikasi dari kami apabila ada video terbaru. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu jenis grammar yang paling sering muncul juga pada setiap soal-soal grammar dan structure, serta menjadi materi pelajaran di SMA kelas 11, yaitu conditional sentence. Kalimat pengandaian, kalimat berhayal-hayal, apa itu? Yuk kita bahas bersama. Oke, jadi di sini kita akan belajar mengenali dan membedakan conditional sentence berdasarkan tipe-tipenya in a minute dengan cara tercepat. Pertama, here we have a conditional sentence tipe 1. Nah, yang mana tipe 1 ini biasanya digunakan untuk menyatakan kalimat pengandaian yang masih mungkin untuk terjadi. Dan cara penulisannya dia menggunakan present tense, lalu subject, dan will, kemudian verb 1. Jadi saat dia bilang if she studies hard, she will pass the exam, it mean she possibly pass the exam. Kemungkinan dia untuk lulus ujian itu masih mungkin untuk terjadi. Jadi sesuatu yang masih mungkin untuk terjadi dan digunakan untuk menyatakan kalimat pengandaian itu tipe 1. Lalu kita ke tipe 2. Tipe 2 itu adalah kalimat pengandaian yang hal atau kejadian yang terjadi itu tidak sesuai harapan atau malah kebalikannya. Makanya di sini dia pakainya past tense. Lalu would dan verb 1 ya. Tadi will kan, yang ini would dengan verb 1. Contohnya, if I were you, I would buy a car. Jika saya jadi kamu, saya akan membeli mobil. Tapi yang terjadi adalah I am not you, of course, and I don't buy a car. Biasanya pada past tense kan I itu pakai was ya, tapi khusus untuk nih conditional sentence dia pakainya were. Jadi kalau dia past tense biasa tidak conditional sentence, I-nya pakai was, tapi untuk khusus pada conditional sentence pakainya if I were. If he tried harder, he would get a job. It means he don't try harder and he don't get a job. Jadi yang terjadi adalah kebalikannya, hal yang berlawanan. Itu tipe 2. Oke, sekarang kita ke tipe 1. Ke tipe 3. Sedangkan ke tipe 3 itu adalah kalimat pengandaian yang menyatakan kejadian yang sama sekali tidak mungkin untuk terjadi, atau bisa kita bilang itu adalah hayalan. Makanya yang digunakan adalah past perfect. Lalu kalimat berikutnya dia minta bantuan would, have, dan verb 3. If I had much money, I would have bought a yacht. Kok had? Ada yang salah? Tidak. Jadi saya tidak typo atau tidak ada kesalahan penulisan di sini karena had yang pertama adalah memang rumus dari past perfect, dia harus didampingi dengan had, dan had yang kedua itu adalah had verb 3-nya dari have. Nah, jadi verb 3-nya dari have itu had ya. Jadi dia pakainya, makanya kayaknya kayak typo had tapi tidak. Had yang pertama adalah memang past perfect dan had yang kedua adalah verb 3 dari have. If I had much money, I would have bought a yacht. It means I didn't have money, I didn't buy a yacht. Artinya dia sama sekali tidak punya uang dan tidak mungkin untuk dia membeli sebuah kapal pesiar. Itu hanya hayalan. If she had accepted me, she wouldn't have been single for a long time. Yang terjadi dia tidak menerima si dia, maka
dia pun single. Jadi hal yang benar-benar sebuah hayalan itu pakainya tipe 3. Nah, jadi kalian sudah kenal ya. Jadi conditional sentence itu sangat mudah sebenarnya untuk mengenalinya hanya dengan memperhatikan 2 hal. How to differentiate them? Pertama, kamu harus melihat dari fungsinya. Ingat, untuk tipe 1 fungsinya dia masih mungkin untuk terjadi. Tipe 2 fungsinya terjadi kebalikannya. Sedangkan tipe 3 yang terjadi adalah hayalan. Oke, dilihat ya, ini diingat untuk fungsinya. Lalu yang kedua, kalau nanti kalian sudah masuk ke soal yang berkaitan dengan grammar atau soal-soal structure ataupun soal reading dan lain sebagainya, yang dilihat bukan fungsinya lagi, tapi nanti yang dilihat adalah rumus atau penulisan kalimatnya. Bagaimana cara mengenali mereka dari rumus kalimatnya? Kalian harus ingat ini nih. Pokoknya nanti pada tipe 1, maka dia setelah if pakainya present tense. Nah, setelah if dia pakainya present tense, dan ciri dari present tense itu adalah verb 1 tanpa ditambahi apa-apa. Dan apabila verbnya itu bertemu dengan subjek she, he, dan it dengan catatan kalimatnya positif, baru verbnya ditambahkan s atau es. Selanjutnya di kalimat keduanya kita pakai bantuan will dengan verb 1. Ini tipe 1. Tipe 2 beda lagi. Tipe 2 dia pakainya past tense. Dengan ciri dari past tense itu menggunakan verb kedua di kalimat positif apapun subjeknya, asal kalimatnya masih positif. Dan di kalimat setelah if itu maka dia pakai bantuan would baru verb 1. Would verb 1 ya. Ingat, would verb 1. Di tipe ketiga, karena dia adalah sebuah hayalan, maka dia pakainya past perfect tense. Yang mana ciri dari past perfect tense itu adalah had dengan verb 3. Apapun subjeknya, apapun kalimatnya, mau positif, mau negatif, mau pertanyaan, dia tidak berubah, had dengan verb 3. Dan di kalimat kedua dia juga pakai verb 3 dengan bantuan would serta have di depannya. Bisa ya membedakannya ya. Jadi lihat dari fungsinya dan lihat dari rumus kalimatnya. Okay, now is your turn to differentiate them. Nah, which type are they? Lihat 3 jenis pertanyaan ini. 3 jenis kalimat ini menurut kalian dia termasuk tipe yang mana? Kita lihat kalimat pertama. If we write the essay right, teacher will give us perfect score. Verb 1. Sini. Ya kan? Lalu di sini ada will. Berarti ini tipe berapa? Yes, yang ini tipe 1. Sedangkan kalimat kedua, if she came earlier, she would meet the manager. Ini katanya itu menggunakan kata kerja kedua dan ada would. Berarti ini tipe berapa? Yes, ini tipe kedua. Yang ini, if he had played basketball better, he would have been a professional athlete. Ada had, verb 3. Ada would, ada have, ada verb 3. Oh ya udah, ini pasti tipe ke-3. Gampang kan untuk mengenalinya? Gimana? Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita share, kalian bisa mendapatkan manfaat dan tentu saja bisa membantu kalian untuk memahami materi conditional sentence. Bagi kalian yang kepingin banget nih belajar conditional sentence atau materi yang lainnya, it's okay, don't worry, we have a solution for you. Kalian bisa aja nih gabung di bimbel online kami, yaitu bimbel kita yang berbasis di Kalimantan Selatan dan tentu saja bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Yang penasaran boleh kepoin Instagramnya, yaitu di @bimbel_kita. Nanti kalian bisa DM kami di sana untuk mekanisme dan cara belajarnya. Oke? Thank you guys for watching. Don't forget to always help us with your selalu
nge-like dan share video kita, dan boleh nanti kalian komen di bawah tentu saja apabila kalian penasaran atau ada materi pembelajaran bahasa Inggris lainnya yang ingin kalian pelajari dan ingin kami kupas. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.